Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sipa Belia Putri dari SMK Negeri 49. Saya kelas 12 akuntansi 2, nomor absen 24. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal dagang saya, yaitu trompet mie. Nah, latar belakang saya berjualan trompet mie itu yang alasan umumnya itu dalam rangka mengikuti ujian praktek produksi kewirausahaan tahun 2019 dan 2020 yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 49 Jakarta. Untuk itu saya membuka usaha produk trompet mie. Dan alasan khususnya yaitu dalam suatu pemasaran banyak sekali berbagai bentuk dan makanan berbahan dasar mie, dari makanan yang kecil hingga yang besar. Maka dari itu makanan yang saya buat berbahan dasar mie ini belum banyak diketahui, walaupun cara pembuatannya sangat mudah dan sederhana. Bahan dasar trompet mie yaitu sudah pastinya mie, yang kedua telur, yang ketiga kulit pangsit, dan yang keempat daun bawang. Prinsip dasar pengolahannya itu formulasi, pencampuran bahan, pemanasan, hingga pengemasan. Visi dan misi. Yang pertama, visi produk trompet mie itu satu, menjadikan trompet mie yang digemari banyak orang di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua, menjadikan trompet mie sebagai kuliner khas Indonesia. Misi yang pertama, mengembangkan kreativitas dalam pembuatan trompet mie. Yang kedua, melakukan promosi dan yang efektif dan efisien. 3. Memberikan pelayanan yang baik. 4. Pengembangan inovasi produk dengan berbagai rasa. Yang kelima, dari bahan berkualitas dan halal. Yang keenam, memuaskan pelanggan dengan cita rasa produk saya. Maksud dan tujuan saya berdagang trompet mie yaitu 1. Memenuhi tugas kewirausahaan. 2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan. 3. Mendapat keuntungan. 4. Menambah pengalaman dalam berwirausaha. Kelima, mencapai target penjualan. Aspek pasar dan strategi pemasarannya. Lokasi yang saya untuk jual trompet mie itu, saya mengambil lokasi di depan rumah saya yang cukup ramai dengan anak-anak kecil bermain, dan saya juga menjualnya melalui media online. Potensi pasarnya itu yang pertama, sasaran konsumen yang secara khusus saya berjualan adalah warga sekitar. Dengan produk yang saya buat dapat menghilangkan rasa bosan dan rasa lapar, serta harganya sangat terjangkau. Sasaran umumnya itu untuk memperluas berdagang menggunakan media online. Tingkat persaingan untuk produk trompet mie ini tidak cukup tinggi ya, karena nggak semua orang tahu tentang produk ini, sehingga peluang untuk mengembangkan usaha trompet ini sangat banyak. Nah, yang kedua, peluang pasar. Nah, setelah saya survei, banyak sekali loh yang suka produk makanan yang berbahan dasar mie. Maka dari itu saya membuat potensi dan juga tempatnya yang sangat strategis. Saya akhirnya membuat trompet mie. Kemudian produk makanan yang saya jual memiliki cita rasa yang sangat enak dan tidak mengandung pengawet, dan sangat diminati, akan laku dan cepat habis. Strategi pemasarannya. Yang pertama, produk yang saya jual itu tadi trompet mie yang banyak diminati oleh masyarakat. Harga trompet mie-nya itu satunya itu Rp1.000. Nah, promosi, cara melakukan promosinya itu
saya membuat status di WhatsApp. 2. Menawarkan produk kepada masyarakat setempat. Place atau tempat yang saya pilih itu tadi di depan rumah karena letaknya cukup strategis dengan anak-anak dan mudah dijangkau masyarakat. Nah, service. Yang pertama saya memberikan dengan prinsip 5S dan 1D. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan doa. Yang kedua, saya memberikan pelayanan yang baik, yaitu dengan menawarkan harga sangat terjangkau murah. Analisis SWOT-nya itu yang pertama kekuatan ya. Kekuatan saya memproduksi trompet mie itu yang pertama menjual produk untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua berbahan dasar higienis dan halal. Kelemahan produk trompet mie ini yang satu tidak tahan lama atau mudah dingin. Mudah dinginnya itu di sini tuh kan karena trompet mie digoreng ya, jadi tuh makannya tuh emang harusnya anget-anget lebih enak. Kalau udah dingin dia kurang enak gitu. Nah, yang kedua itu produknya mudah ditiru karena buatnya itu tuh sangat gampang. Terus yang ketiga itu peluang untuk saya berjualan trompet mie ini, peluangnya itu tempatnya sangat strategis dan fasilitas yang saya punya juga mencukupi untuk mengembangkan trompet mie. Ancaman adanya pesaing penjualan dengan varian rasa yang berbeda karena gampang ditiru, jadi kemungkinan banyak pesaing dengan rasa varian yang berbeda. Aspek finansial. Yang pertama, harga pokok penjualan. Harga pokok mie-nya ini 45.000, kulit pangsitnya itu 67.000. Jadi total bahan bakunya itu 112. Nah, nggak ada juga di samping biaya bahan baku ada juga bahan penolong. Bahan penolong trompet mie itu telurnya itu 30.000 dan garamnya itu 15.000. Jadi biaya overheadnya itu 45.000. Jadi HPP harga pokok penjualannya itu 157.000. Terus di samping itu ada biaya operasionalnya. Di sini saya cantumin biaya perlengkapan. Nah, biaya perlengkapan itu termasuk plastik sama lilin. Nah, di sini itu saya cuma habis 23.000. Total biaya operasionalnya itu jadi 23.000. Nah, modal keseluruhan itu tadi dari harga pokok ditambah biaya operasional, jadi 180.000 itu modal keseluruhan. Nah, di sini ada total pendapatan. Trompet mie yang saya jual itu habis 350 buah. Jadi pendapatan saya itu 350.000 karena saya menjualnya satunya itu 1.000. Prediksi labanya, pendapatan seluruh saya itu 350.000. HPP-nya tadi tuh 157.000. Nah, jadi laba kotornya itu 193.000 dikurangin biaya operasional 23.000. Jadi laba bersih saya itu 170.000. Margin laba. Rumus margin laba itu harga jual dikurangi harga pokok ditambah biaya operasional dikali 100% dibagi harga jual. Nah, harga jualnya itu saya ngejualnya kan 1.000 dikurangin Rp 449 itu dapatnya dari harga pokok dibagi targetnya. Harga pokok saya iya kan 157.000 dibagi target saya kan 350.000, jadi 449 perak. Nah, terus 66 perak itu saya dapatnya dari biaya operasional saya kan tadi 23.000. Nah, dibagi target saya itu 350.000. Jadi 66 perak dikali 100% dibagi 1.000.
Nah, hasilnya itu 48,5%. Dan di sini saya juga menghitung BEP-nya. Nah, BEP itu terbagi menjadi 3. Ada BEP dalam satuan. Rumus BEP dalam satuan yaitu harga perolehan ditambah biaya operasional dibagi harga jual. Biaya perolehannya itu 157.000 ditambah 23.000 dibagi 1.000, yaitu 180.000 dibagi 1.000 sama dengan 180 buah. Nah, untuk BEP dalam rupiahnya itu BEP porsi dikali harga jual. Kan tadi 180 buah dikali 1.000 sama dengan 180. Nah, di sini juga ada BEP dalam presentasi. Harga perolehan ditambah biaya operasional dibagi total pendapatan dikali 100%. 157 ditambah 23.000 dibagi 350.000 dikali 100%. 180.000 dibagi 350 dikali 100% sama dengan 51. Nah, kenapa sih 51%? Nah, kenapa sih kita harus ngitung BEP? Nah, BEP itu tuh kayak balik modal gitu. Kayak kita tuh bakal balik modal kalau kita ngejual berapa buah, berapa presentasi, berapa porsi, berapa rupiah. Kalau misalkan kita ngejual produk itu tuh bisa balik modal tuh berapa dan bisa dapat keuntungannya itu berapa gitu. Itu fungsinya BEP. Nah, target penjualannya itu yaitu 100% terjual dalam satu hari. Karena makanan yang saya buat ini mudah dingin, sehingga harus terjual semua. Dan target untuk setiap harinya saya berjualan 20 buah. Untuk itu saya targetkan 2 minggu sebanyak 350 buah trompet mie. Nih, ini tuh hasil promosi di media online. Yang hitam itu saya promosinya di WhatsApp, dan yang putih yang ini saya promosiinnya di Facebook. Kesimpulan, demikianlah laporan usaha yang saya buat dengan bertujuan untuk memenuhi praktek ujian produksi kewirausahaan serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dunia usaha. Semoga laporan ini dapat diterima bermanfaat bagi kita semua. Produk yang saya jual itu hanya seharga Rp1.000 per buahnya, dan modalnya tidak menguras banyak uang. Banyak hal yang saya petik dari peluang usaha saya belajar banyak pengalaman baik ataupun tidak dari usaha trompet mie ini. Segala kritikan dan saran yang membangun sangatlah saya harapkan. Karena itu, saya menyadari bahwa proposal saya ini masih jauh dari kata sempurna. Atas perhatian Bapak dan Ibu, guru, saya ucapkan terima kasih.